Baik, bertemu kembali dengan saya Pak Yusuf. Kita akan bahas materi mata kuliah menggambar teknik dan praktikum, tepatnya pada pertemuan minggu ke-11. Tema kali ini adalah proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal adalah salah satu jenis proyeksi yang dikenal secara luas untuk menggambarkan sebuah benda yang notabene benda itu berbentuk 3 dimensi, ya. Misalnya mouse ini, ya, dia memiliki ukuran panjang, ukuran lebar, dan ukuran tinggi. Nah, ini 3 dimensi. Di mana benda 3 dimensi ini ingin digambarkan dalam bidang gambar. Ya, kita tahu bersama bahwasanya bidang gambar itu adalah bidang 2 dimensi saja. Ya, misalnya kertas A3. Ada ukuran panjang, ada ukuran lebar, 2 dimensi. Nah, bagaimana cara menggambarkan sebuah objek benda 3 dimensi menjadi proyeksi gambar 2 dimensi? Itu ada beberapa cara, ya. Salah satunya adalah proyeksi ortogonal. Nah, di gambar di sebelah kiri itu nampak sebuah benda, ya, berbentuk kubus dengan lubang atau hollow di dalamnya. Benda tersebut 3 dimensi, ya. Kemudian diproyeksikan ke dalam bidang gambar. Ada kertas gambar 2 dimensi. Di mana proyeksi ortogonal itu artinya adalah garis proyeksinya tegak lurus dengan bidang gambar, ya. Adik-adik bisa simak, itu ada garis proyeksi. Garis proyeksinya masuk ke kertas sehingga membentuk sudut 90 derajat dengan kertas gambar atau bidang proyeksi. Nah, disitulah kemudian muncul, ya, gambar proyeksi ortogonal. Ya, karena benda itu, ya, ada beberapa dimensi, maka untuk ditampilkan dalam bidang gambar itu bisa dengan beberapa cara. Ya, maksud saya cara di sini adalah pandangannya. Ya, bisa pandangan depan, bisa pandangan atas, bisa pandangan samping kanan, bisa pandangan samping kiri, bisa pandangan bawah, ya, bisa pandangan belakang. Nah, itu, ya, biasanya ada 6 pandangan, ya, yang bisa digambarkan secara terpisah, ya, masing-masing digambarkan, ya, sehingga membentuk membentuk gambar 2 dimensi seperti itu. Ya, oleh karena proyeksi ini bisa dilakukan secara serentak beberapa macam, maka disebut dengan proyeksi pandangan jamak atau multi-view projection. Ya, mengapa harus pandangannya jamak, harus multi-projection, harus ada tampak depan, tampak samping, tampak atas? Ya, tentu saja karena gambar proyeksi ini harus mampu untuk menampilkan benda secara utuh. Ya. Nah, kalau untuk menampilkan benda secara utuh itu tidak cukup hanya satu pandangan saja, misalnya pandangan depan gitu, ya. Itu belum cukup seperti itu. Ya, ini misalnya ada benda yang lain yang berwarna hijau ada di sebelah kiri. Di situ benda 3 dimensi itu bisa diproyeksikan dengan beberapa macam cara.
Ya, bisa dilihat dari atas, bisa dilihat dari depan, bisa dilihat dari samping, bisa juga misalnya bendanya dimiringkan ya, dimiringkan membentuk sudut tertentu. Nah, secara umum itu 3 ya yang dipakai ya, 3 pandangan saja. Kenapa 3 pandangan saja? Karena kadang-kadang informasinya itu tidak terlalu penting untuk pandangan sebaliknya. Misalnya pandangan depan ya, pandangan depan tentu saja merupakan pandangan yang harus dibuat ya, yang harus ya kalau dalam best practice-nya itu pertama kali dibuat pandangan depan. Nah, pandangan depan ini merupakan pandangan yang paling banyak mencirikan dari sebuah benda. Ya, contoh kalau di benda warna hijau ini, maka yang jadi pandangan depan adalah tampak yang ya, dipegang tangan di sebelah kiri bawah ini. Kenapa? Karena di situ banyak sekali informasi-informasi yang mencirikan dari bendanya itu sendiri. Misalnya di sini ada bentuk seperti lonceng ya, kemudian tengahnya ada lubangnya, kemudian di bawahnya itu ada garis yang menyatakan perbedaan bidang. Nah, itu pandangan pertama yaitu tampak depan ya. Nah, ketika tampak depan ini sudah digambar, biasanya tampak belakangnya tidak perlu digambar. Kenapa? Karena ya bentuknya itu sudah bisa diprediksi belakangnya itu kira-kira bentuknya seperti ini gitu. Nah, yang kemudian ada pandangan lain gitu ya, pandangan samping kanan misalnya. Itu dibuat ya karena dia lebih banyak menampilkan informasi. Setelah dibuat itu pandangan sebelah kirinya ya itu mungkin saja nggak perlu dibuat ya, karena pandangan kanan sudah cukup menampilkan ciri-ciri sebelah samping-sampingnya. Apalagi benda ini tuh benda yang simetris gitu. Bendanya itu sama antara bentuk di sebelah kanannya dan bentuk di sebelah kirinya itu sama. Ya, jadi salah satu saja ya boleh pilih pandangan kiri maupun pandangan kanan asal memiliki informasi yang lebih banyak ya. Ya, demikian pula dengan pandangan atas dan pandangan bawah. Ini boleh pilih salah satu. Ya, karena biasanya ketika pandangan atas itu dibuat, itu kita sudah bisa menebak ya pandangan bawahnya itu bentuknya seperti ini gitu. Jadi tidak menambah informasi baru ya. Atau istilahnya diminishing return ya. Jadi usaha kita untuk membuat pandangan atas itu sudah cukup. Ya, pandangan bawah tidak perlu dibuat karena tidak memberikan informasi baru. Ya, jadi seperti itu. Nah, mostly secara umum ya, proyeksi ortogonal itu ya membutuhkan 3 pandangan ya untuk supaya bisa mengkomunikasikan bentuk benda itu secara utuh. Ya, biasanya seperti itu. Namun demikian, nah ini menurut beberapa referensi, kalau bendanya itu sederhana, ya bendanya sederhana, simetris itu ya, sisi kanan, sisi kiri itu sama gitu ya, kayak dicerminkan gitu. Nah, itu hanya butuh 2 pandangan saja, itu udah paling minimal ya. Nah, contohnya apa? Benda yang sederhana simetris. Nah, ini di sini disampaikan contohnya seperti baut ya, baut dengan lubang di tengah seperti ini. Nah, ini bentuknya sederhana dan simetris. Ya, bisa tahu simetris gimana? Nah, pencerminan ya, kalau kita tarik garis sumbu di tengah, misalnya sumbu vertikal, bentuk sebelah kiri dan sebelah kanannya itu sama persis. Nah, kalau sederhana simetris ya pakai 2 pandangan saja sebenarnya sudah cukup. Contoh ini ya di slide PPT ini ya pada autographic projection and sectioning, di situ ditampilkan hanya ada 2 pandangan, yaitu pandangan depan
ya, pandangan depan, ya, seperti ini memanjang, dan satu lagi pandangan atas itu yang heksagonal itu. Ya, jadi sekali lagi proyeksi ortogonal merupakan sebuah gambar yang dihasilkan dari proyeksi garis terhadap bidang gambar yang tegak lurus, dan di dalam proyeksi ortogonal itu ya membutuhkan multiple view atau pandangan jamak minimal 2 untuk benda yang sederhana simetris. Tapi biasanya kebanyakan itu 3 pandangan. Nah, itu sudah cukup. Nah, adik-adik bisa lihat ya, yang dimaksud tegak lurus itu seperti apa sih, Pak? Nah, di sini di sebelah kiri ada observer, orang yang memandang, ya, memandang. Kemudian di tengahnya itu ada bidang gambar, dan yang di belakang itu ada benda yang digambar. Nah, seperti itu. Seolah-olah ada garis proyeksi, atau di sini disampaikan parallel line of sight. Garis pandangan paralel, ya, yang berwarna merah itu ya tegak lurus dengan bidang gambar atau kertas itu, ya. Nah, ini seolah-olah ya orangnya itu menggambar benda yang ada di belakang, ya, menggambar benda yang warna hijau itu yang ada di belakang itu, ya, dari depan gitu ya, seperti itu. Hasilnya, nah ini ya, jadi hasilnya itu seperti apa, ngemal ya. Nah, itu kalau adik-adik pernah main sablon itu tahu mal, itu cetakan gitu ya. Jadi proyeksi ortogonal itu akan menghasilkan dimensi, ya, misalnya dimensi panjang yang sama dengan benda aslinya, ya. Ya, kecuali nanti dituliskan lain, misalnya skala gambar 1:2, ya, itu artinya beda gitu ya, ada pengecilan. Nah, tapi kita nggak bahas skala dulu. Nah, kalau misalnya gambar ini proyeksi ortogonal itu menghasilkan dimensi yang sama atau tidak mengalami perpendekan garis. Ya, nanti kalau di isometri itu ada perpendekan. Kalau ortogonal tidak. Ya, jadi dimensinya sama. Panjang gambar dan panjang benda sama. Ya, seperti ya ngeblat itu ya, ngemal benda di kertas gitu. Panjangnya sama. Ya, tinggi sama, lebar juga sama. Oleh karena itu, ya proyeksi ortogonal ini sangat ideal untuk disampaikan kepada ya khalayak ya, orang lain atau semua yang berkepentingan gitu. Ya, kemudian di situ diberi dimensioning, ukuran ya. Jadi ukuran-ukuran dari benda itu digambarnya di dimensi ortogonal ya. Ya, jangan di dimensi isometrik, nggak boleh. Karena kalau dimensi isometrik, kalau proyeksi isometrik itu nanti garisnya mengalami perpendekan. Dia tidak apple to apple dengan produk aslinya. Nah, kalau di ortogonal ini ya dikasih dimensioning. Panjangnya berapa, tingginya berapa, kemudian lebarnya berapa, kemudian informasi toleransi, informasi permukaan itu disampaikan di proyeksi ortogonal ini ya, karena memang bentuknya ideal pas gitu ya, merepresentasikan benda aslinya. Begitu ya adik-adik ya. Berikutnya kita mengenal ada 2 macam proyeksi ortogonal ya. Yang pertama adalah proyeksi Amerika atau sering disebut juga dengan proyeksi kuadran 3.
Oke. Kemudian yang kedua adalah proyeksi Eropa, ya, disebut juga dengan proyeksi kuadran 1. Nah, ini ada simbolnya ya adik-adik ya. Simbolnya kalau proyeksi Amerika itu konnya di sebelah kanan, ya, corongnya itu sebelah kanan. Terus yang bulat-bulat lingkaran, ada 2 lingkaran dan ada garis sumbunya itu di sebelah kiri. Itu adalah simbol proyeksi Amerika. Sebaliknya, ya, kita mengenal dengan proyeksi Eropa. Simbolnya adalah kebalikannya. Jadi yang di sebelah kiri itu corong, ya, corong seperti bentuk jajaran genjang, ya. Kemudian di sebelah kanannya adalah 2 lingkaran dengan garis sumbu. Nah, seperti target itu ya, target sniper itu ya. Itu ya, jadi ada 2 macam proyeksi, pertama Amerika, kedua Eropa gitu. Nah, dua-duanya sama-sama benar, dua-duanya sama-sama boleh digambar ya dengan kesepakatan masing-masing ya, kesepakatan yang berlaku ya. Nah, kalau di Indonesia ya, setahu Bapak itu yang menjadi kesepakatan umum gitu ya, atau yang sering digambarkan ya, kita sering temui di banyak sekali gambar-gambar teknik itu adalah proyeksi Amerika ya, yang sering digunakan di Indonesia itu ya. Jadi yang dipakai adalah proyeksi Amerika kalau di kita gitu ya. Kecuali dinyatakan lain, dinyatakan menggunakan proyeksi Eropa, itu boleh-boleh saja. Nah, bedanya di mana? Bedanya antara proyeksi Eropa dan Amerika. Nah, saya kasih gambaran ya. Kalau misalnya di gambar sebelah kiri ini, yang dari kotop ini adalah proyeksi Amerika, ya, proyeksi Amerika. Jadi proyeksi Amerika itu ibaratnya ya, bendanya itu ya tercermin gitu ya, tercerminkan gitu. Ya, jadi kalau ini depannya, ya, depan yang warna hijau itu, ya, dia tercerminkan ke bidang gambar gitu. Seperti itu, ya. Maka kita lihat nih simbolnya, simbol proyeksi Amerika. Adik-adik bayangkan yang bentuknya jajaran genjang itu seperti kon es krim itu ya, kon es krim tapi ujungnya itu ya agak pendek gitu. Yang sini ujungnya pendek, yang sini panjang. Nah, kon es krim ini ya digambarkan di kertas gitu. Lingkaran yang kecil, ya, nah adik-adik bisa lihat ya, lingkaran yang kecil itu akan nampak di kertas gambar berbentuk bulatan yang kecil di sebelah kirinya. Ya, jadi ya kan di target itu kan ada 2 lingkaran tuh, ada lingkaran kecil dan lingkaran besar. Nah, lingkaran yang kecil ini merepresentasikan ujung pendek konnya gitu. Berikutnya yang lingkaran besar, yang satu lagi tuh lingkaran yang lebih besar diameternya itu merepresentasikan kon yang sebelah belakangnya itu. Kon yang panjangnya itu lebih panjang gitu ya. Gitu. Ya, jadi ibaratnya ya, ada benda sini ya, bendanya dicerminkan. Ini ada cerminnya inilah yang jadi nanti menangkap bidang gambar. Gitu. Nah, gimana dengan proyeksi Eropa? Nah, kalau proyeksi Eropa itu sebaliknya. Ya, jadi di sini ada ya, kalau simbol yang sebelah Eropa itu kan dibalik. Nah, ini adik-adik bisa lihat di sini yang kon yang pendek itu, yang di belakang itu ibaratnya didorong masuk ke dalam bidang gambar. Ya, jadi bukan dicerminkan tapi didorong masuk
ke bidang gambar. Jadi efeknya apa? Efeknya adalah kon yang pendek ini ketika didorong masuk ke bidang gambar, berarti dia akan terlihat lingkaran kecilnya, ya, lingkaran kecilnya akan terlihat. Ya, kemudian lingkaran besarnya juga akan tetap terlihat. Nah, itulah kenapa simbolnya ada dua lingkaran kecil dan besar, tapi di sebelah kanannya. Ya, di sebelah kanannya ya, beda ya dengan yang Amerika. Jadi seperti itu. Nah, nanti dengan adanya latihan-latihan, adik-adik dengan mudah bisa membedakan. Berikutnya. Nah, ini ada konsep yang disebut dengan glass box konsep ya. Jadi untuk menggambar proyeksi ortogonal itu ibaratkan sebuah benda yang mau digambar itu adik-adik masukkan ke dalam kotak kaca gitu ya, kotak kaca. Ya, nah, kotak kaca atau kotak akrilik lah bebas gitu ya. Nah, di setiap sisinya itu pasti ada kaca gitu ya, kaca-kaca. Sebelah depannya ada kaca, belakang ada kaca, atas ada kaca, bawah ada kaca, kiri ada kaca, kanan ada kaca. Kemudian ya, nah, kalau misalnya menggunakan proyeksi Amerika berarti seperti dicerminkan. Ya, seperti dicerminkan. Ya, nah ini bentuk ini yang sebelah kiri atas ini ya dikotaki dengan kaca atau glass box ini ya, surrounding semua sisinya itu dikasih kaca ya. Kemudian di masing-masing dari pandangannya itu digambarkan gambar proyeksinya. Seperti itu. Maka hasilnya kita lihat di sini ada tampak depan ya, tampak depan. Ini seperti huruf L ya, seperti huruf L ya, namun ini ininya tidak membentuk sudut lancip ya. Kemudian di tengah-tengah ini ada lubang ya, lubang digambarkan proyeksinya seperti ini. Ada dua lubang. Kemudian di tengah-tengah lubang ada garis sumbu. Ya, jadi ini garis nyata terhalang. Berarti ini garisnya harusnya putus-putus ya. Kalau kita apa istilahnya zoom gitu ya, ini ya putus ya. Ini juga ya. Ini menunjukkan di sini ada lubang di tengah-tengah. Ada garis sumbu. Nah, ini tampak depan. Kemudian ada tampak samping kanan ya, tampak samping kanan seperti ini. Ya, ini proyeksi Amerika. Kalau proyeksi Amerika ini garis yang di bawahnya kelihatan jelas. Ini garisnya garis nyata. Oke, kemudian dari atas kita lihat seperti ini. Ini ada proyeksi tampak atas. Hasil akhirnya seperti ini. Ada tiga ya, ada tiga pandangan. Jadi ini multiple view. Ya. Pandangan depan, pandangan atas, dan pandangan samping kanan. Oke. Nah, sekarang pemilihan pandangan ya. Ya, gimana cara kita memilih pandangan gitu. Ya, pada prinsipnya pandangan yang terpilih itu merupakan pandangan yang memberikan paling banyak informasi. Ya, paling banyak informasi. Nah, contoh ya, ini yang sebelah atas ini ada pandangan depan ya. Seperti L, tengahnya ada garis nyata terhalang. Bendanya warna merah ini, gitu. Nah, tampak depan di gambar pertama ya. Kemudian ada tampak atas. Nah, tampak atas seperti ini yang Nah, kemudian ada pertanyaan ya. Pilih mana, tampak samping kanan atau pilih samping tampak kiri. Nah, di sini pilih yang tampak samping kanan. Kenapa? Karena memberikan lebih banyak informasi daripada tampang samping kiri.
Pada tampak samping kiri itu terlalu banyak garis nyata yang terhalang. Ya, kalau adik-adik lihat ini benda yang warna merah ini, kalau adik-adik bayangkan, adik-adik melihat dari sebelah kiri, itu banyak kontur-kontur garis yang tidak nampak atau nyata tapi terhalang ya. Misalnya kontur garis yang di tengah ini kalau dilihat dari kiri itu akan terhalang. Oleh karena itu, ya, pandangan sebelah kiri tidak direkomendasikan. Ya, contoh lain seperti ini. Ini ada benda sebelah kiri atas warna merah. Ya, pertama di gambar tampak depan. Yang kedua tampak atas, kotak, tengahnya ada garis nyata terhalang. Nah, pertanyaannya, mau gambar tampak kiri atau gambar tampak kanan? Nah, adik-adik juga lihat ya. Ini preferable gambar tampak kiri. Kenapa? Karena kalau benda ini dilihat dari sebelah kiri, lebih banyak kontur-kontur yang terlihat. Jadinya seperti ini, ada ya garis yang di tengah ini terlihat secara jelas. Nah, kalau tampak kanan garis yang tengah ini jadi garis putus-putus. Garis putus-putus itu kalau adik-adik ingat pada pertemuan sebelumnya, garis putus-putus adalah garis nyata terhalang. Ya, ini ada di sini garis nyatanya, tapi terhalang karena dilihat dari samping kanan. Maka samping kanan ini tidak direkomendasikan. Gitu ya. Nah, jadi pilih salah satu aja ya. Nah, tampak samping kiri saja karena informasinya lebih banyak atau lebih jelas. Seperti itu. Ya, berikutnya latihan ya, latihan. Ya, di sini ada benda seperti berbentuk trapesium ya dengan ukuran tinggi 10 cm, lebar 10 cm. Panjang, yang panjang ini 20 cm. Ya, kemudian di atas panjang 10 cm. Kemudian ini tinggi 3 cm. Oke. Nah, sekarang kemudian perhatikan ini simbolnya ya. Simbolnya ini ya, lingkarannya di kiri, konnya di kanan. Oh, berarti ini proyeksi Amerika. Nah, jadi tugasnya adalah membuat gambar proyeksi ortogonal dengan proyeksi Amerika. Ya, yang dibuat ada tiga pandangan. Ya, multiview, tampak depan, tampak atas, dan tampak kanan. Ya, kenapa tampak kanan? Karena memberikan informasi yang lebih banyak daripada kalau dilihat dari kiri. Nah, seperti itu. Ya, silakan ya sekarang adik-adik mengeluarkan kertas gambarnya, kemudian mengeluarkan alat tulisnya dan penggaris ya untuk membuat gambar proyeksi Amerika sesuai dengan ukuran-ukurannya ini. Oke? Ya, Bapak tunggu ya kurang lebih 1 atau 2 menit. Ya, disilahkan.
Oke, baik ya. Asumsi saya adik-adik sudah selesai ya mengerjakan soal latihan ini. Berikutnya, ini ada ya solusinya. Nah, harusnya adik-adik menggambarkan seperti ini. Pertama, adik-adik gambarkan tampak depannya dulu ya, tampak depannya gitu ya. Panjang 20 dari titik ini nomor 7 ke titik nomor 4 ini 20 ya, kemudian 97 ini 10 dari titik 10 ke 6 ini 10 dari sini ke sini tadi berapa ya, 3 ya. Nah, ini adalah tampak depan ya, tampak depan. Nah, gambar dulu tampak depannya ya kan, ya. Kemudian tampak atas ya, mudah saja seperti ini tampak atas. Dari ini ke sini 20, sini ke sini itu 10 ya, sini ke sini 20. Kemudian tampak kanan ya, tampak kanan ini ya. Ini tampak kanan, di tengah-tengahnya ada garis yang nyata. Ini harus nyata. Jadi dari sini ke sini itu 10 ya. Sini ke sini itu 10 ya. 10. Sini ke sini 3. Ini 3. Ini ke sini 10. Ini ke sini ya 10 ya. Oke, ya kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Nah, seperti ini, tampak depan, ini tampak samping kanan, seperti ini. Jadi ini adalah solusi dari proyeksi ortogonal. Oke, nah sekalian ya adik-adik ini, ya selanjutnya adalah membuat gambar proyeksi ortogonal, tapi ini dengan konsensusnya proyeksi Eropa ya. Ingat proyeksi Eropa seperti bendanya itu masuk ke dalam bidang gambar. Jadi dari sini ya seperti didorong masuk. Maka lingkaran yang kecil akan terlihat, lingkaran yang besar akan terlihat. Buatlah proyeksi gambar proyeksi ortogonal, proyeksi Eropa. Tampak depan ya, tampak depannya ini. Tampak atas ya, tampak atas berarti di sini ya. Nah, kalau tampak atas ya harus hati-hati ya, karena garis yang di tengah ini nanti menjadi garis putus-putus karena terhalang. Kemudian tampak kanan ya, tampak kanan berarti di sini. Ya sama ya, ini garisnya akan terhalang. Oke, kira-kira seperti itu. Silakan dikerjakan ya di kertas masing-masing. Oke, berikutnya di pertemuan ke-11 ini adik-adik diminta untuk menyampaikan progress report tugas besar ya. Silakan nanti disampaikan per kelompok apa saja yang sudah dikerjakan ya dalam rangka mencicil ya tugas besar yang harus dikumpulkan pada pertemuan di minggu ke-15. Oke, sementara itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.